Yang halo, halo. Gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang masih sempat hadir bersama kami di acara Samara Class sesi 4. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini, insya Allah saya selaku moderator yang akan mendampingi teman-teman sekalian selama beberapa jam ke depan. Dan tentu saya tidak akan sendirian di sini teman-teman sekalian karena nggak mungkin saya akan membahas topik yang cukup menarik ini. Insya Allah topik malam hari ini yaitu Jalan Suci Menemukan Cinta yang insya Allah juga akan disampaikan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini yang tentu saja teman-teman di Taiwan mungkin udah nggak asing lah sama dua narasumber kita ini ya. Yang pertama yaitu Mas Adi Kusmayadi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli. Alhamdulillah. Ya. Dan tentu Mas Adi juga nggak kesendirian, seperti biasanya akan didampingi oleh Mbak Regina di sana. Assalamualaikum Mbak Regina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, Mbak Regina, semoga sehat selalu ya Mas, Mbak. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan
susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga materi dari narasumber kita, yang keempat yaitu tanya jawab dan diskusi, yang kelima yaitu review dari moderator, yang keenam yaitu foto bersama, dan yang ketujuh yaitu penutup dan doa. Baik teman-teman, mari saja kita beranjak ke acara pertama, yaitu pembukaan oleh moderator. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita masuki acara kedua, yaitu tilawatul Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Pak Soleh. Pak Soleh sudah bersama kami? Sudah, Mas. Suara saya masuk nggak, Mas? Siap. Kepada Pak Soleh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa safatain. وهديناه نستعين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, sebelumnya kami akan menyampaikan sebuah pesan sponsor. Tentu begini teman-teman sekalian, buat teman-teman yang sudah lama tinggal di Taiwan atau baru saja datang ke Taiwan tapi sudah merasa kangen dengan makanan-makanan Indonesia ataupun dengan snack-snack Indonesia ataupun apapun lah itu yang teman-teman ingin kirim dari Indonesia ke Taiwan, tenang saja teman-teman. Biasanya kan kita galau nih, pakai apa ya ngirimnya. Nah, tenang saja, kali ini telah hadir bersama kita yaitu yang namanya Choir Express. Choir Express ini sangat terjangkau harganya teman-teman sekalian, di mana harganya untuk 1 kilogram itu sama dengan Rp80.000 saja. Tetapi nih ya, apabila lebih dari 1 kilogram atau 2 sampai mungkin lebih dari 30 kilogram akan dikenakan harga Rp70.000 kilogram. Nah, tentu saja ini sangat ramah di kantong teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan harga yang luar biasa ini? Nah, insya Allah harga ini dengan mudah teman-teman dapatkan dengan memakai ID card yang akan didukung oleh Formit Store dalam pembuatannya. Teman-teman sekalian bisa lihat di Instagram @formitstore. Dan juga kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman bisa tanyakan ke Mbak Ishfi Kulubana. Bisa langsung saja line beliau di @ishfi.kulubana. Insya Allah ini akan segera dijawab sesegera mungkin teman-teman sekalian. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai
kebingungan untuk mengirim paket dari Indonesia menuju Taiwan. Baik, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Insya Allah materi ini kita akan mulai selama beberapa puluh menit ke depan. Baik, oke. Sebelumnya mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Baik. Nah, itu dia tadi teman-teman sekalian ya, tentang Saya matikan. Jair Express. Saya tidak mau mendengarkan iklan. Oke, selanjutnya kita memasuki acara inti kita. Ini acara yang bakal seru nih kira seperti teman-teman sekalian. Nah, Mas Adi, Mbak Regina, apakah sudah siap? Oh kayak udah. Halo Mas, ya salah. Baik, Mas Adi, Mbak Regina, siapa sih yang nggak tahu track record beliau berdua ya selama di Taiwan gitu ya. Nah, selama di Taiwan ya, kira-kira apa sih yang Mas Adi, entah Mas Adi apa Mbak Regina, lakukan dalam masa-masa penantian gitu. Tahu lah ya maksudnya masa penantian di sini itu apa gitu ya Mas ya. Nah, monggo antara Mas Adi atau Mbak Regina siapa yang menjawab duluan nih? Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Farid atas kesempatan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak gitu ya atas kesempatannya kepada kami gitu ya dari Formit gitu yang sebelumnya biasanya saya mengisi sendiri gitu ataupun istri juga sendiri, ini sekarang langsung bertiga gitu. Ini sebenarnya judulnya menemani Naila gitu untuk sharing sama mbak-mbak dan juga mas-mas yang ada di teman-teman Formit gitu ya ataupun yang lain gitu ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalan ya, nama saya Adi dan juga kebetulan saya sedang S3 di kampus Tungha University, ambil jurusan teknik kimia ini, dan istri juga kebetulan lagi ngambil S3 juga jadi sama. Dan saat ini alhamdulillah kami dikaruniai satu putri gitu ya. Tahun ini baru tahun gitu. Nah, Formit ya karena sudah menyelenggarakan agenda ini, jadi ini sangat bagus juga gitu. Nah, tentang yang apa yang dilakukan gitu ya dalam masa penantian ya mungkin nanti kita sharing aja ya. Jadi dulu waktu ya jodoh itu kan sebenarnya ini ya jodoh itu kan perlu kita jemput ya, ibaratnya Allah itu kan sudah menakdirkan jodoh kita gitu, jadi tidak mungkin tertukar. Jadi kan bagaimana kita cara menjemputnya. Nah ya yang dilakukan masa-masa penantian dalam penantian sebenarnya saya sih banyak. Pertama saya tadi juga mengisi kesibukan ya dalam artian tidak hanya akademik tapi juga mungkin aktif di beberapa organisasi gitu. Misalnya salah satunya ada PBI waktu itu kan. Nah, dengan kita aktifnya di organisasi, ini mungkin jadi salah satu perantara ataupun mungkin salah satu ya selain kita tempat berkarya gitu ya,
tapi sisi lain juga jadi kita banyak jaringan, jadi kenal sama satu sama lain, sama yang lain dan yang lainnya, sehingga membuka kesempatan kita mungkin jadi lebih banyak ya, meskipun niat kita ya bukan itu gitu, aktif di organisasi tapi itu. Kemudian apa lagi? Selama masa penantian ya, karena kalau satu akuat itu kan biasanya kalau satu habis lulus kuliah itu sudah dalam gitu, apalagi kalau yang udah tingkat akhir gitu, mikir apa nanti setelah lulus itu apakah kerja, terus apakah harus kuliah atau nah itu pasti sebenarnya itu juga tujuan yang memang tidak terelakkan gitu. Ada upaya menuju ke sana sesegera mungkin gitu. Apalagi habis lulus gitu. Nah, habis lulus gitu ya. Sekalipun kita punya target untuk menikah gitu, kapan gitu ya. Jadi di masa penantian itu ya kita mulai mempersiapkan gitu. Kalau menurut saya setelah lulus kuliah gitu udah mulai ikut terus sampai bahkan sampai yang berbayar ya, sampai yang berbayar juga. Maaf Mbak Regina, saya potong sebentar. Maaf, suaranya agak hilang-hilang gitu loh Mbak. Oh iya. Iya. Coba ya, bentar. Sekarang udah jelas nih. Iya jelas. Alhamdulillah. Ya, itu sih paling kalau misalnya tuh pas masa penantian itu karena emang ada target untuk menikah gitu ya, entah memang kapan gitu menikahnya, yang jelas kita kan harus mempersiapkan gitu. Nah, salah satu upayanya kalau saya pribadi itu ikut beberapa sekolah pranikah, bahkan yang berbayar pun ikut gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah gitu ya, Formit itu memfasilitasi dan kalau saya lihat di beberapa ini ya SPN yang sebelumnya pun di Formit ini pemateri-pematerinya juga bagus gitu dan gratis, terus juga bisa diakses dengan sangat mudah gitu. Jadi memang saya secara pribadi sangat menyarankan gitu ya buat teman-teman yang memang dalam masa penantian itu memperbanyak ilmu terkait dengan persiapan menikah itu sendiri gitu. Karena kayaknya sekarang gitu, saya sekarang jadi ya alhamdulillah gitu ya sudah dikaruniai seorang putri. Rasanya kalau dulu tuh pas sebelum menikah itu kan memang sangat mempersiapkan gitu ya ceritanya. Sebanyak mengikuti seminar-seminar gitu. Nah, mungkin di sini tuh jadi kayak merasa agak telat juga gitu mempersiapkan diri sebagai orang tua gitu. Nah, mungkin ya itu jadi PR kami juga gitu ya. Ya untuk mempersiapkan untuk memperbanyak lagi ilmu terkait dengan menjadi orang tua gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau saya tangkap dari Mas Adi itu pertama kali ketemu mungkin di organisasi gitu ya Mas ya. Mungkin ini seperti hal yang banyak yang lazim terjadi di Taiwan mungkin ya. Nah, kalau tadi ya kalau mendengar kalimat Mbak Regina tadi sebelumnya tuh Mbak Regina sudah ngomong kalau sebelumnya ikut sekolah pranikah, bahkan sudah planning target dan sebagainya, dan bahkan merasa ini udah agak telat dan sebagainya. Nah, kalau dari pihak Mas Adi sendiri gimana Mas sebelumnya? Apakah memang udah pasang target sebelumnya atau bagaimana Mas? Oh iya, ya dulu waktu S1 ya, dulu kan teman-teman banyak juga yang mengejar menikah. Waktu itu saya nggak kepikiran karena memang targetnya bukan ke sana dan karena waktu itu pas ya saya sudah menargetkan ya pasca S2 nih untuk mencari. Jadi ketika menjelang mau lulus, jadi tidak hanya mempersiapkan tesis gitu ya, atau bikin laporan eksperimen dan lain-lain, tapi ya tadi memperbanyak ilmu dan yang lain gitu. Apalagi sekarang kan banyak ya fasilitas yang bisa kita peroleh dari ikut kajian pranikah yang berbayar ataupun gratis yang diselenggarakan Formit gitu. Atau mungkin sekarang kan banyak yang buku-buku gitu ya, ataupun kajian
mungkin dari diskusi bersama para senior atau yang sudah berpengalaman, sehingga hal itu yang menambah ya referensi kita ataupun kematangan kita gitu untuk kesiapan kita untuk menikah gitu. Artinya kan karena kan gitu ya, menikah kan salah satu ibadah yang seumur hidup gitu kan ya. Nah, makanya supaya ibadah itu disebut dengan baik ya, makanya kan mempersiapkannya mungkin harapannya dengan baik. Ya. Baik. Oh ya, sebelumnya nih, biar teman-teman tahu juga, Mas Adi dan Mbak Regina nih nikahnya tahun berapa ya? Iya, 2019 Mas. Jadi saya waktu itu S2 sekitar bulan Juli ya. Agustus itu saya menikah 2019 ya. Tanggal 17 Agustus Mas. Karena kan kita ngikut aja ya. Ternyata enggak ini ternyata tanggal 17 Agustus. Jadi ya. Jadi selain kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi Merdeka juga ya ini. momen jadi momen juga gitu. Gitu ya. Baik. Oh iya, tadi menarik sih. Kemudian maksud saya itu tadi agak menarik kalimat dari Mbak Regina, yaitu agak telat dalam hal belajarnya ya. Nah, maksudnya telatnya itu seperti apa ya Mbak? Kira-kira menurut Mbaknya? Maaf, di-unmute dulu mungkin. Ya, saya merasa telat itu yang terkait dengan menjadi orang tua gitu. Karena waktu sebelum menikah gitu, fokusnya itu terkait dengan menikahnya itu sendiri gitu, terkait dengan komunikasi dengan pasangan, ya dan lain-lain gitu ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan suami. Sedangkan padahal setelah menikah itu, karena kan menikah itu kan ibadah yang memang seumur hidup gitu, panjang, dan salah satu tujuannya juga kan sebenarnya kan memiliki keturunan gitu. Nah, saya itu ya merasa telat terkait dengan belajar. Ya, ya karena tadi ya terkait dengan menjadi orang tua, karena ternyata banyak sekali hal-hal yang harus diilmui gitu ketika kita menjadi orang tua. Bahkan seperti komunikasi setelah punya anak juga, ya komunikasi dengan suami itu juga sebenarnya banyak hal yang harus saya pelajari lagi gitu. Jadi sebenarnya saya nggak pernah ya belajar tentang terkait dengan pernikahan ini tuh ya prosesnya terus menerus gitu ya, dan makanya harus dimulai lebih awal lagi gitu supaya kita nggak kaget gitu pas menjalani peran tersebut. Baik, jadi kalau bisa disimpulkan mungkin bisa dikatakan bahwa planning itu penting kali ya, belajar itu penting sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian nih untuk Mas Adi dan juga Mbak Regina, bagaimana sih cara mengetahui apakah sudah siap untuk menikah atau belum gitu kan? Kadang-kadang tuh ada yang ragu lah, ada yang dan lain-lain lah gitu. Monggo, siapa yang mau duluan menjawab nih, Mas Adi atau Mbak Regina duluan nih? Iya, sebenarnya kalau misalnya saya siap, kalau misalnya bingung juga sih ya, karena kan udah siap menikah atau belum ya, karena saya tuh belum siap terus gitu. Ya pasti secara psikologis kayaknya tuh belum pernah siap gitu. Tapi kan kita juga punya target-target ya, punya rencana-rencana yang kalau saya pribadi sih kayak saya melihat kalau ya udah siap itu kalau misalnya rencana-rencana saya menuju pernikahan itu tuh sudah persiapan gitu, misalnya saya pengen
apa tuh pengen menikah misalnya tuh setelah S2 atau misalnya setelah orang tua saya ya setelah em, itu ya setelah mengkondisikan orang tua juga gitu. Atau misalnya saya merasa siap itu ketika saya sudah bisa sudah tidak memerlukan bantuan finansial dari keluarga gitu. Biasanya sih ya kalau saya secara pribadi merasa siap itu dari sisi-sisi seperti itu. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Adi. Iya, apa ya? Dari tadi Mas. Tenggorokannya sakit. Maaf Mas Adi, suaranya kurang jelas. Iya, tadi udah disampaikan ya istri ya. Ya kalau kita kembalikan lagi sih tentang persiapan tadi ya. Wah ini Naila sambil ini juga. Ikut mau ikut sharing juga. Ya, jadi kembali Mas terkait tentang yang persiapan tadi ya. Kalau kita coba sederhanakan kan sebenarnya ada 3 hal ya Mas ya dalam persiapan tadi ya. Kalau kita merujuk kita tuh siap atau enggak gitu. Yang pertama kan terkait tentang persiapan ruhiyah ya, spiritual dalam artian kita memiliki mental gitu ya, udah siap belum gitu, lebih bertanggung jawab misalkan. Karena kan kita juga harus sedia berbagi gitu kan. Karena kan Mas, kita biasa hidup sendiri apalagi misalkan di Taiwan ya, biasa ngekos dan yang lainnya kan serba sendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan sering berbagi gitu ya, sering lentur egonya, lapang dada dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang terkait tentang persiapan ilmunya gitu ataupun ya ilmu tadi ya, pemahaman kita tentang pernikahan dan yang lainnya gitu. Nah, ketiga kan terkait tentang persiapan fisik ya Mas. Dalam artian fisik ini kan berkaitan tentang misalkan tanda kutip misalkan mohon maaf barangkali misalkan kita memiliki penyakit yang berkaitan dengan reproduksi ataupun dengan hal yang lainnya gitu. Nah, itu kan penting juga. Nah, ketika bagaimana kesiapan kita ya kalau dari hal itu dirasa kita mantap kemudian ada keyakinan ya insya Allah kita coba bismillah saja gitu Mas, insya Allah gitu. Apalagi terkait tentang rezeki dan yang lainnya kan insya Allah udah ada yang mengatur, tinggal kita kan berikhtiar dan juga bekerja gitu Mas. Nah itu kan sering itu sih Mas. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa yakin gitu Mas. Maaf. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita ini benar-benar siap gitu. Jangan-jangan ya ini cuma perasaan saya aja nih gitu. Atau adakah trik-triknya gitu Mas? Iya, atau mungkin bisa juga kita komunikasi sama orang tua kita Mas. Artinya orang tua kan melihat kematangan kita ataupun apa, bisa jadi kita merasa siap, mungkin bisa jadi orang tua mungkin ya kita coba diskusi sama orang tua ataupun teman-teman sekitar ataupun yang sebaya gitu, karena kan orang tua kan bakal melihat ya Mas ya, karena kan beliau yang mengetahui dalam track record ataupun riwayat kita gitu bahwa anak ini bagaimana gitu perkembangannya. Nah, ketika memang ya ketika waktu itu saya juga sempat ya komunikasi ada rencana untuk menikah, yang dilakukan orang tua kan menanyakan dan yang lainnya. Dan ketika orang tua sudah melihat gitu, dia sudah mandiri gitu. Ketika dia kuliah ke luar negeri, dia tidak pernah merepotkan finansial dan yang lainnya. Jadi kan orang tua juga akan melihat seperti itu juga gitu. Jadi tidak hanya yakin diri sendiri, mungkin bisa juga komunikasi dengan orang tua ataupun kerabat gitu terkait tentang itu gitu. Itu sih Mas untuk meyakinkan gitu tadi. Untuk meyakinkan. Baik, menarik sekali ini. Ya, iya Mas. Dulu nih sebelum merasa klik dengan Mbak Regina gitu ya. Nah, kira-kira tuh bagaimana sih Mas awal-awalnya gitu sampai bisa merasa yakin Mbak Regina akan saya nikahkan gitu. Oh iya, ini mohon maaf ya, ini Regina kebetulan lagi nemenin Naila dulu ya. Oh, enggak apa-apa. Jadi ini singkat. Ya, jadi ini Mas, karena kebetulan saya dulu sempat kuliah di Bandung ya Mas, ya, di Politeknik Bandung, dan kebetulan di Bandung kan memang banyak ya fasilitas-fasilitas untuk menikah ataupun ya tadi sekolah pernikah misalkan ada di ITB, Darut Tauhid dan yang lainnya gitu Mas. Jadi banyak banget gitu. Nah,
ketika awal-awal cari jodoh waktu itu ya sama juga Mas. Benar. Karena mungkin dengan padatnya aktivitas akademik gitu sehingga ya cobalah untuk ikut ya dalam artian ke senior ataupun ustadz ataupun orang yang kita anggap bisa memfasilitasi kita gitu. Nah waktu itu ya saya coba memberanikan untuk ada nggak yang sekiranya orang yang mau ini gitu yang sekiranya pengen menikah dan yang lainnya gitu ya, karena kebetulan itu ya saya coba ini aja Mas sampaikan gitu ke senior ataupun ini Mas yang kita anggap percaya gitu untuk itu. Nah itu awalnya Mas. Nah sempat ya berapa kali juga saya dengan ditemukan dengan orang gitu. Kemudian ya bertaruh, mengenal dan yang lainnya, dan saat untuk memutuskan untuk lanjut atau tidak kan, nah ini banyak hal juga gitu dalam prosesnya gitu. Bisa ada CV ya kalau di teman-teman yang di Bandung, jadi tukaran CV dulu kita melihat, setelah itu mungkin ada pertemuan tapi ada fasilitasnya gitu ya Mas ya. Nah dalam hal yang menarik gitu ya, kan kalau kita bertaruh kan kita mencari jodoh kan tidak ini ya ambil kucing dalam karung mungkin ya. Iya gitu ya. Nah, ada hal yang menarik Mas yang yang bisa kita bisa cek ya Mas, kita mengenal seseorang ya Mas ataupun pengen lebih dalam gitu. Yang pertama adalah bagaimana hubungan calon pasangan gitu ya. Pertama dengan hubungan dengan ibadah ataupun Allah Subhanahu wa taala gitu Mas. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, itu hubungan dengan orang tua gitu Mas. Nah, apakah dengan orang tua ini beliau hubungannya baik, kasih sayang kepada orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman sebayanya gitu. Kita mungkin bisa cari tahu juga gitu lingkungannya seperti apa, dari teman-temannya seperti apa gitu. Nah, ini menambah tadi gitu Mas. Nah, kemudian yang keempat dengan anak-anak gitu Mas. Nah, ini kan karena kan mungkin ke depan juga akan mengurus anak-anak kita gitu kan. Bagaimana sih dengan ininya gitu. Nah, 4 hal ini mungkin bisa jadi salah satu yang membantu gitu ya untuk kita bisa mengenal bagaimana sih calon pasangan kita gitu. Kayak gitu jadi gitu sih Mas. Waktu itu ya ngontak senior, kemudian ya tukar CV, kemudian ta'aruf, kemudian ketika yakin ya kita coba komunikasikan ke orang tua Mas. Jadi waktu itu saya coba bilang ke orang tua, insya Allah saya ada niatan nikah. Oh, emang udah ada calonnya gitu, perasaan nggak pernah lihat gitu. Ini gitu. Ya disampaikan ini calonnya seperti ini dan yang lainnya bagaimana gitu. Tapi ya alhamdulillah orang tua itu. Termasuk juga saya menyampaikan juga ke profesor Mas. Dan profesor juga kaget gitu. Kamu umur berapa katanya dan yang lainnya gitu. Dan ya itu dan waktu itu juga kita itu ya di sini Mas. Saya masih di Taiwan ya Mas. Jadi hanya keluarga saya yang datang ke Purwakarta gitu ya, menyampaikan niat baik dan yang setelah itu mungkin menikah gitu. Jadi pulang itu ya menikah ya waktu itu. Gitu sih Mas waktu prosesnya ya. Baik. Kalau dari sisi Mbak Regina sendiri gimana Mbak? Ini kan Mas Adi bisa dikatakan laki-laki asing lah gitu ya. Tiba-tiba datang gitu ya. Ini siapa sih gitu, nggak kenal juga. Nah, bagaimana sih Mbak kok bisa yakin gitu Mbak? Tadi kan karena saya kan pernah di beberapa kali setelah pranikah gitu ya, terus diajarin juga tuh cara bikin proposal, dan memang dan kita itu di situ kan juga di proposal itu kan ini ya belajar gitu, identifikasi sebenarnya pasangan seperti apa sih yang kita mau itu gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya, saya merasa ya tadi kenapa saya ngerasa Mas Adi itu cocok gitu ya, cocok sama saya karena Mas Adi ini tuh sesuai dengan visi misi saya gitu, visi misi menikah saya gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Namanya kenapa gitu ya, visi misi pernikahan itu penting gitu ya. Itu juga salah satu fungsinya adalah memudahkan kita ketika nanti dihadapkan ya misalnya kita ada beberapa pilihan gitu ya, atau ya ternyata ada beberapa pilihan ya, jadi kita tuh tinggal cari aja yang paling sesuai dengan visi misi kita gitu.
Baik. Jadi intinya adalah sebelumnya kita harus menentukan kriteria dulu, kemudian lanjutkan dengan visi dan misi gitu ya, Mbak ya? Iya, kalau saya sih ya seperti itu. Hmm. Baik. Nah, selanjutnya nih, ini kan karena berdua di Taiwan, kemudian sebelumnya memang nggak kenal ya gitu ya, walaupun misalnya satu organisasi gitu ya, tapi emang nggak ada hubungan keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya nih, maksud saya dalam proses khitbah paling tidak ya. Nah, bagaimana sih meyakinkan kedua orang tua gitu, Mas Mbak? Ada nggak tantangannya gitu untuk meyakinkan orang tua? Oh iya, yang pertama ya, ketika ada niatan untuk menikah, kemudian sudah menemukan calon ya, yang sekiranya kita yakin, waktu itu ya saya juga sampaikan juga ke kedua orang tua ya, dan memang kebetulan waktu itu masih di Taiwan, jadi ya by phone gitu, dan sampaikan orangnya seperti ini dan yang lainnya, dan alhamdulillah gitu, orang tua kan menyerahkan kepada anaknya gitu, jadi ya alhamdulillah lancar ya prosesnya. Karena mungkin bisa jadi mungkin orang tua juga melihat dari sebelum-sebelumnya gitu Mas, dalam artian menunjukkan kesiapan kita kan jauh-jauh hari gitu, bagaimana kita gitu ya mandiri gitu ya secara finansial, misalkan kedewasaan kita, kemenangan kita, mungkin hal itu juga yang membantu mungkin ya, sehingga proses untuk orang tua itu jadi yakin juga itu mungkin jadi salah satu itu juga gitu. Dan waktu itu juga dan yang paling ini meyakinkan ke ini juga gitu ya, komunikasi awal kepada mertua ya, calon mertua gitu Mas. Jadi selama saya organisasi misalkan baik itu dari himpunan, BEM, kemudian juga mungkin di PPI gitu ya, hal yang paling gemeter itu salah satunya adalah bagaimana meyakinkan ke calon mertua gitu. Dalam artian komunikasi pertama gitu Mas. Jadi waktu itu saya sempat grogi juga gitu. Ini gimana? Dalam artian saya belum pernah ketemu sama beliau, kemudian juga belum pernah komunikasi sebelumnya sama beliau, tapi kemudian tiba-tiba kita memberanikan diri untuk meminang anaknya gitu kan Nah, gitu. iya, iya. Nah ini salah satu tantangan juga, dan juga ya hal itu yang bikin gemeter waktu itu ya Mas. Jadi itu, tapi alhamdulillah gitu, karena mungkin niatnya kita juga baik, jadi ya alhamdulillah gitu orang tua kemudian juga calon mertua juga memudahkan gitu untuk kita. Itu sih kalau dari saya, mungkin barangkali gitu. Ya, kalau misalnya saya coba kalau dulu saya coba meyakinkan orang tua tuh karena aku udah dari jauh-jauh begitu udah menyampaikan gitu bahwa saya itu akan nikah sekian gitu. Jadi di usia 26 ya waktu itu 25 ya. Jadi memang itu tuh hampir kalau setiap telepon tuh sudah saya sampaikan gitu. Kalau saya tuh nanti bakal nikah, saya bakal nikah walaupun walaupun belum tahu gitu ya nikah sama siapa gitu. Ya, jadi disampaikan dulu aja gitu, bahwa ya biar orang tua tuh tahu gitu kalau kita tuh memang ada keinginan untuk menikah juga. Ya memang dari diri kita juga kan mempersiapkan. Jadi ini penting juga gitu ya, karena saya merasa gitu ya salah satu hal yang akan dulu gitu ya sebelum untuk menikah saya itu mengidentifikasi ya sepertinya salah satu halangan atau salah satu hambatan yang akan agak menyulitkan itu adalah orang tua. Maksudnya sepertinya orang tua itu tidak akan mudah menyetujui saya untuk segera menikah. Makanya gitu saya coba sampaikan dari jauh-jauh hari bahwa saya itu akan menikah di usia gitu dengan orang yang setelah saya udah sampaikan ke orang tua. Sekalipun memang belum tahu gitu ya menikahnya dengan siapa. Yang penting yakin dulu gitu ya Mbak. Nah, pas tahap mengenalkan Mas Adi gitu, atau ketika mungkin memperkenalkan lah, oh ini calon saya gitu. Nah itu ada nggak tantangannya Mbak? Kalau saya identifikasi ya sebenarnya
sepertinya orang tua saya tuh udah cukup yakin dengan saya dan pilihan saya gitu. Jadi sebenarnya secara pribadi memang ketika proses itu tidak banyak orang tua ya, maksudnya tidak banyak tidak banyak mempertanyakan sosok Mas Adi gitu ya. Memang saya jelaskan sih rencana Mas Adi ke depannya seperti apa, itu saya jelaskan gitu. Dan alhamdulillah ketika orang tua itu percaya kepada kita, insya Allah kan kita pun akan akan segera disetujui gitu ya. Ya akan dipercaya gitu oleh orang tua gitu. Oke. Untuk Mas Adi, Mas tadi kan katanya banyak banget ya tantangannya ya sebelumnya, terutama pasti deg-degan lah dan sebagainya gitu ya. Walaupun saya sendiri belum merasakan sih Mas. Nah, nah kira-kira tips-tipsnya apa nih Mas dari Mas Adi sendiri itu? Oh, yang penting yakinkah seperti Mbak Regina tadi kan Mbak Regina yang penting yakin dulu deh gitu. Nah, kalau Mas Adi sendiri gimana Mas? Iya, mungkin karena ini ya, terutama ke orang tua ya Mas ya. Iya, iya. Nah, kalau ke orang tua relatif ini saya Mas, karena mungkin kebetulan ya, karena mungkin orang tua percaya mungkin ya, percaya jadi komunikasi juga lebih ini Mas, lebih mudah waktu itu ya. Maksudnya iya komunikasikan. Cuma mungkin yang yang dikhawatirkan oleh orang tua itu adalah pertama adalah terkait tentang finansial Mas. Artinya itu yang dikhawatirkan oleh orang tua. Pertama adalah karena kan status saya kan masih mahasiswa ya Mas waktu itu ya, S2 pasca S2 gitu. Dan mau ke S3 gitu kan gitu. Tapi S3-nya juga belum mulai kuliah gitu, tapi sudah keterima. Nah, itu kan jadi pertanyaan Mas. Pertanyaan nanti bagaimana terkait tentang finansial untuk keluarga kamu nanti gitu. Kamu dapat dari mana dan yang lain. Nah, mungkin itu sih yang paling jadi tantangan ya Mas ya. Kalau masalah calon orang tua ya memberikan inilah kepercayaan lah atau kebebasan gitu. Tapi yang ditanyakan oleh orang tua adalah terkait tentang finansial gitu. Kamu kan nanti juga masih status mahasiswa sama-sama kuliah nanti bagaimana bagi waktunya, bagaimana tentang finansialnya. Jadi ya waktu itu ya tinggal disampaikan gitu. Nanti mungkin peluang rezekinya A, B, C, D gitu. Terkait tentang kuliah mungkin ini. Nah, awal-awal mungkin masih ini ya, orang tua masih belum 100% yakin gitu Mas. Tapi ya pelan-pelan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Itu sih Mas yang di ini Mas. Menarik sekali sebenarnya Mas. Oke, terus ketika ngobrol dengan orang tuanya Mbak Regina gitu ya Mbak Mas ya. Nah, Masnya tuh meyakinkannya gimana sih Mas? Kan tadi itu tantangan terbesar juga gitu Mas ya. Iya. Jadi. Nah, ketika waktu itu ya telepon by phone ya Mas ya. Nah, setelah itu kan saya baru itu pulang ya ke Indonesia gitu ya Mas ya. Jadi pulang dari Indonesia, dari bandara saya langsung ke kota asal calon mertua gitu Mas. Dan kebetulan waktu itu banyak teman-teman saya juga yang bekerja di daerah situ gitu. Akhirnya saya coba bareng sama teman gitu dan waktu itu teman mengantarkan gitu. Dan ini orang tuanya di mana gitu calon mertuanya ini, tapi saya nggak tahu loh kamu ini serius nggak katanya mau nikah, orang belum pernah ketemu, alamat juga belum pernah ke sana, tapi ya alhamdulillah pas waktu datang gitu ya. Ya mungkin karena Regina juga sudah membantu ya mengkomunikasikan terkait tentang itu ya, jadi ketika di sana ya jadi ngobrol santai dan juga ya mengalir saja gitu Mas. Itu juga disampaikan gitu mengenai rencana ke depan saya seperti apa gitu, kemudian rencananya seperti apa, kemudian seperti apa dan yang lainnya. Jadi ya mungkin itu untuk menguatkan gitu, untuk meyakinkan gitu. Tapi ya itu Mas, tetap aja kan ada gitu ya gemeter ataupun juga grogi ya, karena kan baru pertama kali kan Mas. Itu sih. Ya karena kan kalau kita berpikir gitu dalam perspektif beliau, ini anak gitu ya, belum pernah ketemu komunikasi, belum juga bertemu gitu. Tiba-tiba udah mengajak anaknya gitu untuk ke ini gitu dan yang lainnya. Itu saya juga merasakan hal itu sehingga ya coba meyakinkan itu sih Mas tentang rencana ke depan dan yang lainnya. Gitu sih Mas.
Baik Mas Adi. Jadi bisa disimpulkan yang penting berani dulu gitu ya Mas ya. Iya, Kalau dari dan pihak cowoknya yang penting berani dulu lah gitu. ya berani dan ya tadi apa menyampaikan lah rencana-rencana ke depan gitu. Karena kan ya apa supaya orang tua juga yakin kan gitu Mas. Gitu. Nah, kemudian Mas selanjutnya tuh tentu ya dengan status sebagai mahasiswa tadi dan mungkin kalau mahasiswa tuh belum ada penghasilan tetap meskipun ada penghasilan tetapnya itu dari profesor lah Mahasiswa. kita sebut. Iya. Itu eh, cara Mas Adi mengatasinya gimana sih Mas? Maksudnya cara meyakinkan orang tua, oh tenang saja Pak Bu, ke depannya saya punya ini dan sebagainya. Itu caranya gimana Mas? Iya, waktu itu yang coba sampaikan adalah, ya saya sampaikan, ini saya beasiswanya sekitar segini, beasiswanya dapat segini, kemudian saya ada tempat part-time gitu ya, sekira dapatnya segini, kemudian juga ada peluang lain nih yang akan dicoba masuki, jadi sekitar segini untuk kehidupan sekitar ini misalkan. Nah mungkin jadi bayangan juga gitu kan ke orang tua gitu untuk itu Mas. Dulu ya terkait tentang finansial gitu. Nah, dan termasuk juga peluang ke depan. Nanti pasca PSD misalkan saya coba akan ini peluang karir yang akan saya coba jajaki untuk menuju ke sana ya ABCD gitu. Nah, itu ya mungkin apa ya? Ya itulah yang ini. Ya mungkin itu apa ya? Hal itu yang mungkin yang kami dapatkan mungkin waktu dulu di PPI atau apa gitu. Jadi mungkin jadi skill ataupun apa ya komunikasi kita ya Komunikasinya meningkat gitu ya. gitu, gitu sih Mas, mungkin Mas. Oke. Nah, oh ya Mbak Regina belum ada ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya Mas, pasca menikah nih. Nah, ada nggak Mas tantangannya atau ada nggak hal-hal yang apa ya, yang belum diketahui sebelumnya atau nggak terduga gitu? Wah, iya pasca menikah banyak banget ya Mas, hal yang apa ya, yang apa ya, tantangan dan hambatan itu pasti banyak banget gitu yang kita hadapin ya. Waktu itu ya kebetulan kan habis menikah langsung, sekitar 2 minggu di Indonesia, kemudian langsung balik lagi ke Taiwan gitu ya. Pertama yang paling kerasa adalah terkait tentang ini Mas, terkait tentang finansial Mas. Nah ini pertama beasiswa itu telat gitu Mas, wah itu udah bagaimana ini kelimpungan dan yang lainnya gitu ya. Sisi lain waktu itu saya masih di PPI ya waktu itu ya, yang notabene ya dulu istri kan masih S2 ya Mas ya, masih S2 di Yunlin, baru masuk tahun kedua, saya masih di Tunghai di Taichung gitu Mas. Jadi hampir tiap minggu saya bolak-balik ataupun istri baliknya. Dan waktu itu masih ada amanah di PPI waktu itu Mas. Jadi ya waktu saya tuh dibagi juga gitu. Pertama Sabtu Minggunya itu ke kampus-kampus mana gitu ya untuk ini dibagi juga untuk part time, dibagi juga untuk ke istri waktu itu ya. Bagaimana 2 hari ini bisa ini. Dan kadang ya hasil part time itu ya hanya untuk ini aja Mas, untuk tambahan untuk transportasi ke waktu ke PPI gitu ya, transportasi ke mana-mana, ya mungkin tambahan untuk istri. Nah, itu finansial yang paling kerasa ya Mas. Bagaimana yang biasanya cuma satu gitu ya, ini untuk menghidupi untuk berdua gitu. Tapi ketika saya ini apa ya jalanin ya kadang sudah kita melihat kok bisa ya udah bisa bayar untuk SPP gitu kemudian ini ya tadi Mas ada aja sih rezekinya ya meskipun ya kita harus kerja keras ya kadang part time sampai 2 sampai 3 tempat Mas untuk ya tadi ya iya terus yang kedua ini ya terkait tentang kesibukan mahasiswa ya Mas karena kan posisi kita kan sama-sama mahasiswa ya Mas. Saya lagi S3 gitu ya, yang notabene-nya eksperimennya kan di lab ya Mas ya. Harus datang ke lab kan gitu. Kemudian istri juga lagi S3 gitu dan lagi padat-padatnya. Nah, yang apalagi sekarang punya anak gitu Mas. Nah, yang paling rumit itu adalah bagaimana menjaga anak gitu. Kemudian juga istri harus kuliah juga, kemudian juga saya harus ke lab juga. Jadi kadang ganti-ganti shift aja sih Mas. Ganti apa bagaimana mengatur waktu misalkan pagi sampai sore saya jaga anak misalkan. Malam sampai subuh mungkin misalkan saya ke lab gitu Mas. Jadi bagaimana caranya supaya
ya akademik juga tetap jalan dan yang lainnya. Karena kan sisi lain kan kita juga punya tanggung jawab kan ke profesor gitu. Masalah kamu sibuk dengan anak dan yang itu kan bagian hal yang lain gitu. Nah itu yang perlu kita jaga gitu. Apalagi kan kita membawa identitas Indonesia, agama gitu ya. Islam misalkan ya, kok orang Islam gitu ya, kok orang Indonesia ternyata gitu. Ya, jadi hal itu yang perlu ini. Kemudian apa lagi ya kira-kira yang ini ya. Kemudian ini Mas, kadang bahasa cinta komunikasi satu sama lain kan berbeda ya Mas. Misalkan yang perempuan apa gitu ya, itu kan beda-beda ya bahasanya. Misalkan ketika kita belanja, kalau laki-laki mungkin ya, nah ketika pengen beli A ya udah gitu, ketika datang beli A sudah gitu. Tapi kan berbeda gitu ya, yang perempuan gitu ya, kemana dulu gitu dan yang lain. Nah hal-hal itu mungkin kita jadi belajar ya. Ada yang kadang ketika perempuan banyak masalah gitu ya, istri banyak masalah, mengeluh dan yang lain, sebenarnya kan cuma untuk mendengarkan gitu. Kadang laki-laki mah harus langsung ngasih saran, solusi, dan kadang nggak tepat dan yang lain. Hal-hal itu lah yang apa ya, yang berbeda gitu ya, bahasa cintanya satu sama lain. Jadi dari situ ya banyak belajar ya, yang hal kayak gitu. Itu sih Mas yang jadi ini ya. Baik, menarik sekali paparannya Mas Adi. Banyak banget tantangannya ternyata ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan kepada Mas Adi atau Mbak Regina, mungkin bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa juga open mic langsung aja gitu. Nah, baik, apa ada pertanyaan teman-teman sekalian? Kita silakan raise hand, kemudian open mic-nya. Baik, sambil oke. Baik, Mas Adi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ternyata. Nah, pertanyaan pertama. Oke. Terserah ini mau Mas Adi yang jawab dulu apa nanti atau nanti Mbak Regina yang menjawabnya. Ini pertanyaannya. Misal saya seorang perempuan menyukai laki-laki. Apakah boleh saya menyampaikan suka kepada beliau walaupun saya paham jodoh dari Allah? Dan apakah itu merusak jalan suci menuju cinta? Bagaimana menurut Mas Adi atau Mbak Regina? Mungkin Mbaknya masih sibuk. Silakan Mas Adi. Menurut Mas Adi sendiri gimana sih Mas? Gimana Mas? Boleh ini Mas diulang untuk pertanyaannya. Iya. Pertanyaan pertama, misal saya seorang perempuan menyukai laki-laki, apakah boleh saya menyampaikan suka kepada beliau walaupun saya paham jodoh dari Allah? Dan apakah itu merusak jalan suci menuju cinta? Iya, ini juga sama ya, seperti pernah ya pengalaman teman juga ya. Jadi ketika itu ternyata perempuan ya Mas yang ada ketertarikan ke teman waktu itu ya, ke teman saya waktu itu. Nah, yang dilakukan sebenarnya mungkin beda-beda ya. Yang pertama yang bisa dilakukan ya bisa melalui fasilitator yang lain Mas, ataupun teman yang lain gitu ya, untuk bisa menyampaikan ke yang bersangkutan gitu. Atau mungkin bisa aja sih Mas disampaikan ya. Pertama bisa lewat perantara ya, ataupun orang lain gitu ya, untuk bisa membantu menjembatani gitu Mas. Itu untuk lebih ini ya, untuk menjaga ya, untuk prosesnya mungkin bisa jadi itu gitu. Kalau misalkan notabene pengen serius kali gitu ya Mas ya. Gitu. Kalau langsung ke ini gimana? Ya, sebenarnya lebih ini sih lebih enak ke ini ya Mas ya, untuk menjaga ini bisa ke fasilitator ataupun maksudnya teman
kita ataupun senior ataupun orang kita yang kita rasa beliau memiliki kapasitas untuk itu gitu. Sampaikan, kemudian juga supaya perantara ini mungkin bisa sampaikan juga ke yang bersangkutan apakah ya karena gini Mas, apakah dia juga memiliki memiliki keinginan untuk menikah juga karena khawatir ya Mas, misalkan ya ke kita perempuan itu langsung gitu nyampaikan saya misalkan ada ketertarikan ternyata si laki-laki itu sudah memiliki ini gitu lagi proses dengan yang lain ataupun ketertarikan dengan yang lain gitu. Nah, hal yang paling ini karena khawatirnya ada ditolak ataupun apa kan Mas. Nah, itu kan jadi sakit gitu Mas kan gitu ya. Tapi kalau kita lewat orang lain gitu ya, sampaikan dulu kan kita bisa tahu gitu. Oh, ternyata beliau sedang ada proses ataupun lagi ada ini gitu sama orang lain kan. Jadi kita juga tidak sakit ataupun tidak dalam tanda kutip gitu Mas kan gitu. Baik. Iya. Kan gitu. Iya. Kan gitu. Gitu sih Mas. Jadi sebaiknya melalui perantara aja gitu ya Mas ya. Iya, baik lewat Dan teman kita gitu. melalui orang yang berkompeten lah intinya gitu. Iya, jadi kan kita bisa ini kan, bisa tahu gitu bahwa itu ada ini gitu. Gitu sih Mas. Untuk kita tadi gitu. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Nina Melenia. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah khairan atas sharingnya Mas Mbak. Izin bertanya, kalau boleh di-sharingkan apa visi misi pernikahan dari Mbak Regina dan Mas Adi? Silakan Mas Adi dulu kali ya. Halo Mas Adi. Oh. Halo Mas. Halo. Tadi sempat terputus Mas. Boleh ini nggak? Oh baik. Baik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini Assalamualaikum. Jazakumullah khairan atas sharingnya Mas Mbak. Izin bertanya, kalau boleh di-sharingkan, apa visi misi pernikahan dari Mbak Regina dan Mas Adi? Ya terkait tentang visi misi ya. Ini tiap orang kan berbeda-beda mungkin ya. Ini untuk ini ya. Waktu itu ya yang coba kita sama-sama bangun adalah bagaimana kami ya bisa membangun keluarga robani ya yang yang memiliki fondasi keimanan yang kokoh gitu ya. Kemudian juga kecerdasan intelektual dan kebermanfaatan untuk masyarakat ataupun orang lain. Jadi ada 3 hal ya jadi titik poinnya. Pertama tetap ini ya fondasi keimanan ya Mas ya. Terus yang berikutnya adalah kecerdasan intelektual, artinya kita memiliki expertise gitu ataupun keahlian di bidang kita gitu. Karena kan kita lagi studi ya. Itu jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah kita pengen bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Jadi 3 poin itu sih Mas yang kita coba pengen bangun gitu Mas. Ya kemudian kita bisa terjemahkan gitu ke misi-misi ataupun juga mungkin bisa kita terjemahkan dalam aktivitas keseharian ataupun mingguan atau bahkan mungkin targetan dalam setahun gitu resolusi dan yang lain untuk menerjemahkan tadi yang kita coba bangun gitu. Gitu sih Mas. Gitu. Tapi ya mungkin barangkali yang lain juga mungkin punya ini ya visi misi yang lain gitu dengan lain. Tapi yang terpenting kan kita tetap kita pengen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kita pengen bertumpul di surganya Allah kan gitu sebenarnya goal akhir ya gitu Mas. Gitu aja sih Mas. Insya Allah. Visi misinya luar biasa sekali ya. Nah, baik teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa juga raise hand dan nanti akan kami unmute untuk dipersilakan berbicara. Silakan teman-teman. Nah. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi, Mas. Apakah ada unsur nekat juga
maksudnya pertimbangan yang belum matang, kemudian memutuskan untuk memberanikan diri melangkah ke jenjang pernikahan, atau memang sudah bismillah, ikhlas karena Allah, gitu, Mas. Gimana nih, Mas? Tadi kan intinya, yang penting yakin gitu ya. Nah, atau ini gimana maksudnya, Mas? Apakah ini ada faktor nekat juga? Atau seperti apa? Siapa yang Oh mau iya, menjawab dulu? ya sebenarnya yang yakin ataupun berani kan itu salah satu bagian faktor juga ya. Nah, yang lainnya adalah bagaimana mengecek persiapan kita juga gitu, Mas. Maksudnya artinya ibarat kita mau perang gitu ya. Ibaratnya ketika kita bismillah berani, kita bakal menang nih dalam peperangan ini, tapi kita tidak menyiapkan gitu senjata kita gitu misalkan ya. Kemudian juga logistik kita gitu. Kan itu kan sama-sama kita ini ya sia-sia gitu Mas dalam berperang misalkan gitu. Nah, begitu kan juga misalkan dalam berkeluarga ya, maksudnya analoginya bukan perang sih, dalam artian lebih ke nitik beratkan bahwa segala hal kita juga perlu persiapan dan juga persiapan dengan matang gitu. Nah, jadi setelah kita ngecek ya persiapan tadi ya, kalau tadi saya sampaikan itu persiapan ABCD, kemudian sekiranya kita sudah ikhtiarkan untuk persiapan ya tadi, kalau sekiranya kita yakin udah siap ya insya Allah gitu bismillah. Tapi ya tadi setelah tadi Mas persiapan dan hal yang lainnya kita sudah persiapkan gitu. Jadi gitu sih Mas. Mungkin barangkali dari Regina disampaikan. Iya betul ya sebenarnya yakin itu karena persiapan kita kan ya. Sebelumnya, maaf Mbak Regina, suaranya putus-putus. Iya. Ya betul ya, mungkin sebenarnya sama sih ya, seperti yang dinyatakan Mas Adi gitu ya. Karena kita tuh bisa yakin itu karena kita tahu seberapa jauh persiapan kita gitu. Tapi juga kalau hal kita siapin terus gitu ya, kalau satu actionnya kapan gitu kan, ya tadi gitu ya, persiapan pun kita kan tahu gitu ya, sampai sejauh mana kita harus mempersiapkan, baru kapan kita harus memulai gitu. Jadi kalau kita bilang nekat, ya nggak nekat juga sih, karena kan memang sudah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Tapi kita yakin gitu bisa menjalani itunya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari kedua ini Mas Adi dan Mbak Regina, bisa disimpulkan bahwa yakin saja itu nggak cukup gitu ya. Butuh persiapan tadi dengan analogi perang tadi gitu ya Mas ya. Kalau kita mau perang maka kita butuh logistik juga, nggak asal maju buat menghadapi musuh gitu ya Mas ya. Baik Mas Adi. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada tanda bagi laki-laki yang mengisyaratkan bahwa memang sudah waktunya untuk menikah sehingga segera untuk berproses? Silakan Mas Adi, apakah ada tanda-tandanya Mas? Oh iya, untuk tandanya ya kalau ya tadi persiapan udah oke gitu, kemudian juga memiliki ada penghasilan ya. Ada penghasilan misalkan ya, insya Allah gitu ya, bismillah. Ya ini penghasilan kan bukan hanya ini ya, besarannya berapa dan yang lainnya. Kita dapat beasiswa ataupun kita bisa bekerja di part time dan yang lainnya kan ya insya Allah gitu. Ini kan berpenghasilan ya. Berpenghasilan gitu ya. Kemudian dari segi ilmu, fisik dan yang lain sudah oke ya, insya Allah gitu Mas. Kalau udah ini ya, dari tanda itu aja mungkin bisa dilihat salah satunya. Gitu sih Mas. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan buat Mbak Regina. Ya, barangkali ya buat Mbak Regina. Mbak Regina jadi nggak? Oke. Buat Mbak Regina, saya sudah cukup umur, tapi jodoh saya nggak kunjung datang. Mohon tipsnya bagaimana ya supaya Allah memberikan kemudahan atau minimal mendapatkan ketenangan. Gimana menurut Mbak Regina? Maaf Mbak, mungkin bisa di-unmute dulu. Pertama lebih
mungkin ini ya, kuatkan lagi doanya gitu. Nah, saya juga ingat banget kalau misalnya saya itu mulai berdoa terkait dengan minta jodoh yang baik gitu ya, dari waktu SMA gitu. Setiap habis sholat tuh saya coba baca ini ya, Quran surah Al-Furqan ayat 74 kalau nggak salah. Itu selalu saya udah saya baca itu setiap SMA gitu ya, bukan pas mau mulai cari jodoh gitu. Jadi yang pertama mungkin dikuatkan lagi doanya, minta sama Allah. Kemudian isi aktivitasnya dengan aktivitas kebaikan gitu ya, banyak mungkin berorganisasi, karena tadi sih mungkin di usia seperti yang saya satu di Taiwan ini kan banyaknya S2 gitu ya. Nah itu kan kalau satu buat akhwat itu kan rasanya juga usia cukup untuk menikah gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya belum ada jodohnya itu kan malah jadi galau kayak gitu kan. Nah, mungkin semoga dengan berorganisasi, dengan menyibukkan diri, bisa mengurangi rasa-rasa galau itu gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita disibukkan dengan banyak hal gitu ya, insya Allah rasa-rasa galau itu tuh ini sih hilang kok gitu. Iya. Sambil ya menambah ilmunya gitu. Iya. Karena yang suka ditakutin tuh ya itulah emang masa-masa ini sih. Iya. Baik. Ini sepertinya bisa juga sih buat Mas Adi. Kan biasanya kan teman-teman ini udah banyak ya yang menikah duluan dan sebagainya. Ada nggak sih perasaan insecure atau gimana? Kok aku belum nikah sih? Gitu, Mas. Iya. Iya Mas. Salah satunya banyak juga ya teman-teman yang insecure. Kemudian juga ada kadang teman-teman, Mas ada ini nggak? Ada ya, di PPI atau apa, kadang ada juga yang naik, Mas ada teman atau yang ini yang yang sekiranya ada laki-laki gitu yang mau nikah dan yang lainnya, malah kadang stok untuk perempuan laki-laki malah yang jarang gitu tadi gitu, belum yakin gitu ya, karena ya gimana cara cari rezekinya dan yang lainnya. Nah itu kadang hal-hal itu yang mungkin yang ditakutkan sama Iwan gitu ya kan, yang laki-laki gitu ya kadang. Nah itu sih Mas, hal itu yang kadang terasa ya, membuat laki-laki itu nggak mau maju gitu ataupun nggak pasti gitu untuk itu Mas gitu. Selain mungkin yang kedua adalah belum menemukan yang cocok gitu, tapi ya salah satu yang itu ya itu kadang gitu sih Mas, kebanyakan ya laki-laki yang belum siap Mas. Perempuan banyak banget kadang yang ini ya. Iya gitu. Baik gitu. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, Mas Adi. Ini dari Mas Rispandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi dan Mbak, apa kunci yang bisa membuat kita yakin dan berani untuk menikah muda dari pengalaman Mas dan Mbak? Syukran. Halo, ya Mas. Oke. Saya ulang lagi pertanyaannya ya Mas ya. Iya. Oke. Nih, dari Mas Rispandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Adi dan Mbak, apa kunci yang bisa membuat kita yakin dan berani untuk menikah muda dari pengalaman Mas dan Mbak? Syukran. Ya, kalau dari pengalaman ya, ya ini kan tiap orang mungkin beda-beda ya. Dari yang saya rasakan mungkin ya, dari yang saya rasakan waktu itu kan menikah muda juga, mungkin sekitar 25 tahun ya, 25 tahun, istri juga 24 tahun gitu ya, kan mungkin terbilang muda mungkin ya, atau apalagi kalau kita bandingkan sama yang di Taiwan gitu ya, orang-orang yang Taiwan kan lebih ini lagi kan gitu ya, makanya kaget kan ketika kita yang usia itu kok berani gitu
pertama dari apa finansial juga mungkin nggak begitu ini gitu ya kalau dibandingkan yang Taiwan. Tapi yang waktu itu yang bikin mau maju pertama adalah pertama kan ini ya menikah kan salah satu ibadah yang itu ya seumur hidup. Jadi ya itu yang mendorong ya mudah-mudahan dengan menikah ini pertama adalah mengurangi kita tadi ya yang kayak laki-laki mungkin jadi galau ataupun mungkin interaksi kita dengan perempuan jadi tidak terjaga misalkan ya tidak terjaga gitu malah bahkan mungkin bisa kebablasan gitu apalagi yang sekiranya kita yang di sini jauh dari keluarga gitu kan jauh dari keluarga jauh dari saudara gitu bisa jadi gitu kita mau ngapa-ngapain juga nggak ada yang tahu gitu kan begitu ya dalam tanda kutip gitu kan nah sehingga kan harus ada yang menjaga tadi gitu jadi ya waktu itu ya Bismillah saja gitu untuk menjaga tadi gitu untuk memberanikan diri dari ya setelah persiapan dan yang lainnya gitu itu sih Mas untuk ini ya terus yang kedua masalah rezeki ya tadi saya sampaikan Insya Allah ada jalannya yang penting tadi ya kita mau ikhtiar ada Insya Allah ya, peluang rezeki yang ini ketika saya dulu waktu S2 gitu ya sendiri gitu Mas apa ya kayak misalkan makan tidak teratur misalkan ya ataupun yang lain jadi nggak ini gitu ternyata ketika menikah gitu jadi lebih tenang gitu Mas dalam artian pikiran jadi tenang gitu ya dalam artian kehidupan juga tenang ya ya hal gitu jadi itu juga berangkat jadi akademik jadi alhamdulillah gitu jadi tenang tadi gitu jadi insya Allah gitu dengan salah satunya ya kalaupun ada keyakinan gitu sih Mas. Baik. Oke, Mas Adi, ini makin menarik aja diskusinya ya, makin malam makin menarik lah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mbak Tias Kurniati. Assalamualaikum Regina Adi Naila. Kadang jomblo-jomblowati suka ditanya-tanya saudara-saudara atau keluarga kapan nikah. Waduh, udah nikah ditanya lagi kapan punya anak. Udah punya anak satu, ditanya lagi kapan ada adiknya dan seterusnya. Bagaimana cara menyikapinya enaknya ya? Iya, itu ini ya sering terjadi juga gitu dulu waktu beres lulus kuliah atau apa kan ditanyakan ya, tidak kalau nggak ditanya kapan kerja gitu, kapan menikah kan gitu ya. Itu kan sering ditanyakan ya oleh teman-teman kita gitu sama tetangga-tetangga kita apalagi gitu ya. Ketika sudah ini juga pasti ditanyakan. Terus kayak misalkan sekarang gitu ya, kapan punya adik lagi misalkan ya, atau dari profesor kadang ini udah gede ya, kapan kayaknya sudah bisa punya adik lagi kan gitu ya. Ya. Kadang ya apa ya, kita sih menyikapinya ya doakan ataupun kadang dibercandakan lagi gitu. Kayak misalkan kadang ini udah satu, ya tergantung paper. Ini karena papernya baru satu, jadi anaknya satu, jadi nunggu paper lagi. Jadi ya apa ya? Paper satu anak ya. Jadi ya mungkin ya tadi ya pertama sih ya kalaupun misalkan ada yang mendoakan gitu ya mendoakan misalkan ada punya anak lagi atau rezeki lain ya diaminkan saja gitu. Atau yang kedua mungkin ya tadi kita dibikin bersanda aja gitu jawabannya gitu dalam artian apa ya jadi ini aja kita nggak usah baper ataupun seperti apa gitu menyakitinya gitu aja sih jadi punya gitu aja sih Mas. Matias ini Matias senior kami nih yang di Tunghai ini. Oh. Gitu. Baik, intinya nggak usah baper lah gitu ya. Terutama Iya. biasanya para jomblo-jomblo sih yang ditanya terus, Mas. Kapan nikah nih? Nah itu kalau udah kapan nikah jadi ini kan insecure jadinya. Gitu Iya. aja. Gitu aja Mas. Baik, kita pindah ke pertanyaan berikutnya, Mas. Apa nih dari Mbak? Pengalaman pribadi. Oh. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Mas Adi dan Mbak Regina jika orang tua masih menggunakan kebiasaan adat? Misal nih, minta uang mahar yang tinggi dan sejenisnya gitu, Mas. Atau sebelumnya dari keluarga Mbak Regina atau Mas Adi ada nggak mempersyaratkan sesuatu gitu, Mas? Iya, ini karena kebetulan kan ini ya, Regina kan dari Purwakarta ya, dari Sunda ya. Kemudian saya kan dari Indramayu, Mas. Indramayu kan sebenarnya
dibilang Jawa juga enggak Mas, dibilang Sunda juga enggak juga gitu. Jadi ini ya pertengahan ya. Dan kadang juga ada mungkin adat-adat ya, ya kayak misalkan budaya mungkin tiap ini ya, tiap wilayah kan beda-beda ya budayanya Mas ya. Mungkin barangkali di Makassar juga ada minum uang panai misalkan ataupun apa ya, mahar seperti itu ya, ataupun di Sunda juga beda-beda. Nah, ya ya kadang saya juga mengikuti juga yang orang tua ya. Kenapa sih Pak harus gini? Ya selagi ini sih Mas, pertama ya, selagi tidak menghalangi ya, dalam artian tidak membebanin gitu ya, membebani atau itu juga nggak apa-apa. Yang pertama sih kayak misalkan kita selagi adatnya itu tidak menghalangi ya, dalam artian tidak menyimpang jauh gitu ya dari syariat-syariat ya sudah gitu, kita ikut saja gitu. Dalam artian kita mengikut memberikan kesenangan lah kepada orang tua gitu Mas. Jadi kan bagian dari ibadah juga kan. Misalkan harus ada ya adat-adat gitulah Sunda misalkan. Ya sudah ikutin aja selagi ya tidak tidak melenceng dari yang ini gitu. Dari itu sih. Itu sih Mas, tinggal itu aja sih. Baik. Dan kalau untuk uang panai dan yang lain kebetulan di Sunda enggak ya Mas ya. Jadi ya gitu ya. jadi maharnya ya sesuai dengan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kemampuan gitu sih. Untungnya sih itu sih Mas, gitu. Kemudian kalau adat-adat kayak misalnya pernikahan nggak ini sih Mas, nggak aneh-aneh ya Sunda. Kalau di Indramayu mungkin ada kayak hajatan juga gitu Mas. Kayak hajatan entah itu musik ataupun apa gitu. Kadang gitu juga Mas orang tua ya. Tapi ya sudah gitu, selagi tidak menyalahi ataupun ini ya. Ini kan jadi bagian ibadah kepada orang tua kan juga kan untuk memberikan ini ya kebahagiaan lah bareng gitu. Gitu sih Mas. Ya, jadi selama nggak terlalu menyimpang lah gitu ya. Iya, gitu sih Mas. Oke Mas Adi, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Mas Adi dan Mbak Regina minta nasihat untuk kami. Apa nih? Oh ya, Mas Adi dan Mbak Regina minta nasihat untuk kami, masalah terberat di awal-awal pernikahan apa ya, dan bagaimana saya mempersiapkannya. Mungkin terkait sebelum-sebelumnya gitu Mas. Iya. Pernikahnya. Ini ya masalah hambatan pasca ini menikah ya, awal-awal ya. Iya di awal-awal pernikahan. Di awal-awal. Ya, yang pertama sih finansial ya, yang paling kerasa ya Mas di awal itu ya. Pertama adalah finansial sih Mas. Pertama finansial gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman ya ada yang misalkan punya part-time ataupun beasiswa yang sekiranya teman-teman punya targetan menikah tahun berapa gitu. Kalaupun misalkan teman-teman bisa menabung lebih dini misalkannya untuk itu mungkin bisa jadi ya menabung dini untuk pernikahan, mungkin untuk pasca menikah untuk berapa bulan dan yang mungkin itu jadi lebih ini sih. Kalaupun misalkan ya lebih bagus gitu, lebih baik gitu Mas. Dan itu yang satu. Terus yang kedua ketika kita awal menikah banyak hal yang baru ya. Karena kita biasa sendiri ataupun kadang ternyata kok ada perbuatan ataupun ini ya tingkah gitu ya yang tidak dituliskan dalam CV ataupun dalam sebelum disampaikan oleh teman-teman kita gitu tentang dia, ternyata kita baru ketemuin ketika memang hidup bareng gitu Mas. Iya kan? Karena kan hidup bareng dari bangun tidur sampai tidur lagi kan bareng terus gitu. Jadi kan kita akan tahu gitu karakter pasangan kita seperti apa kan dari situ gitu Mas. Nah, ketika kita menjumpai ya karakter kok nggak sesuai dengan ini ya, kok jadi jengkel kan dan nyalain. Nah kita jadi belajar gitu dalam artian karena kan kita kan menikahi manusia ya, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Nah itu yang sekiranya kita pegang gitu. Jangan kita berharap ekspektasi tinggi terus gitu, kelebihan terus gitu. Ya pasti ada kekurangan. Maka yang kita lakukan adalah melenturkan ego kita gitu Mas. Melenturkan ego kita jadi berbagi ataupun saling menerima gitu satu sama lain gitu. Jadi saling melengkapi tadi. Jadi pertama finansial yang kerasa, yang kedua tadi Mas ya yang banyak ketemui lah hal gitu. Nah itu yang kita coba toleran ataupun hal yang sekiranya masih bisa kita ingatkan saling berubah ya kita coba perbaiki gitu. Nah gitu. Itu sih Mas yang kerasa. Terus yang yang ketiga karena mahasiswa sih Mas. Karena mahasiswa yang paling kerasa ya kayak misalkan kita punya anak gitu Mas.
ya tadi waktu sih, waktu. Artinya kita kan nggak ada keluarga ya Mas. Apalagi kayak yang saya nih Tunghai baru satu mungkin Mbak Tias ya. Mbak Tias juga ya, berkeluarga punya anak juga di sini. Cuma karena posisinya Mbak Tias di Sincu ini. Jadi kita Naila nggak ada temennya. Yang kerasa itu adalah ya tadi karena kita menjaga anak sendiri ya berdua gitu Mas, jauh dari keluarga dan kita juga tidak memiliki pengalaman sebelumnya gitu, bagaimana sih cara mengurus anak dan yang lainnya yang sekira ini. Ya kalau misalkan teman-teman sekiranya sekarang punya ponakan yang notabene hidup bareng dan yang lainnya, mungkin itu bisa jadi ya salah satu belajar juga gitu untuk itu. Gitu sih Mas untuknya. Baik, Mas Adi. Nah, pertanyaan berikutnya ini sepertinya masih seputar finansial gitu Mas ya. Nah, pertanyaannya itu dari pengalaman pribadi Mas Adi atau Mbak Regina, maaf apa pernah nggak ada uang sama sekali? Karena saya pernah dengar kalau nikah muda dan belum siap itu pasti mengalami 0 NT atau 0 rupiah. Jika pernah, saat seperti itu, apa yang harus dilakukan? Karena kadang menghantui untuk berani menikah dini. Iya. Nah itu ini Mas, itu juga pernah terjadi juga waktu di awal Mas. Pertama karena pertama ya saya harus bayar kuliah Mas. Waktu itu bayar kuliah, terus yang kedua juga istri bayar kuliah, kemudian juga harus bayar kosan karena beda tempat tinggal ya. Itu kan besar dan waktu itu kita apa ya, di luar ekspektasi ya, di luar dari prediksi kita beasiswanya telat 2-3 bulan waktu itu Mas. Jadi waktu itu saya sempat kelimpungan gitu bagaimana saya melunasi gitu ya, bayar uang kuliah gitu waktu itu ya, karena kan semuanya itu. Nah itu, ya waktu itu sih ya jadi kerja keras Mas. Jadi dari tempat satu ke tempat yang lain, beres kuliah saya langsung berangkat gitu kerja. Setelah itu pulang saya harus balik lagi ke lab gitu. Kayak gitulah, itu hal yang pernah terjadi ya. Terus yang kedua, sempat juga sampai uang itu cuma ada 50.000 waktu itu, 50 NT. 50 NT atau 100 NT Mas, saya kerasa banget. Waktu itu kita pindahan ya, dari Yulin Mas waktu itu, pindahan ke Yulin ke Taichung waktu itu. Karena kan dulu kan sempat beda tempat ya Mas ya, 1 tahun waktu itu. Nah waktu itu karena gimana sih pindahannya kan jauh ya, dari Yulin ke Taichung, Taichungnya juga agak pelosok gitu. Waktu itu sempat kepikiran ya sudah nanti kalau setiap minggu saya ke sana saya bawa barang satu gitu, satu lewat kereta sama bus gitu. Nah ternyata alhamdulillah ada teman gitu ataupun ini ya kakak kelas yang membantu akhirnya di bawah borongan barang-barang itu ke Taichung. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali bagi kami. Dan waktu itu kami pengen banget gitu Mas untuk memberikan apresiasi dalam artian entah itu minum gitu Mas ya, ataupun makanan ataupun bensin gitu Mas ya, karena sudah membantu sekali gitu. Tapi waktu itu yang dipegang kita gitu Mas, di dompet itu hanya 50 NT atau 100 Mas. Kalau kita berikan, saya besok gimana kalau makan kadang gitu Mas. Itu sering terjadi. Nah, ya itu sih hal-hal yang itu yang sering terjadi. Tapi kalau kita melik lebih jauh Mas, ini pengalaman ya dari S2 susah banget itu dapat part time atau rezeki. Tapi ketika ini sekarang ya alhamdulillah gitu peluang-peluang rezeki lain tuh ternyata terbuka gitu. Nah, itu sih Mas. Yang terpenting sih kita mau usaha, mau ikhtiar dan mau capek gitu Mas. Itu aja sih Mas. Mau capek ya wayanya gitu Mas, waktunya kita terbagi dengan akademik kita ya. Kita harus lulus memenuhi kebutuhan dari profesor misalkan paper dan yang terus yang kedua adalah kerja keras ya membagi dengan keluarga. Yang ketiga ya tadi ya bekerja gitu dari tempat 1A, B. Ataupun yang keempat adalah barangkali teman-teman aktif di Formit, di PPI dan yang lain gitu. Nah hal itu kan ya gampang-gampang mudah lah bahasanya gitu Mas. Tapi ya yang penting ya tadi ya mau kerja keras sehingga hal tersebut amanah-amanah yang kita lakukan bisa ini dengan baik. Dan yang penting kan kita tetap berdoa ya kepada Allah SWT untuk menjaga rezeki kita tetap halal supaya kita tidak digelapkan gitu, dalam artian karena nggak ada uang kita jadi ada
gitulah jadi gelap gitu matanya gitu atau pikiran kita. Itu aja sih Mas, mungkin yang ini ya, yang bisa di-sharing ya. Oh ya, ini kan kadang-kadang juga menjadi hantu tersendiri ya bagi apa ya, teman-teman yang ingin menikah dini gitu ya, Mas. Nah, itu apa yang harus dilakukan kira-kira, Mas? Itu ya apa ya Mas, yang pertama sih ya tadi, persiapan tadi ya, dari segi apa ya, mental tadi ya, spiritual, kemudian yang kedua juga terkait tentang fisik ya tadi ya, kalau misalkan ada sakit atau yang ketiga kan ilmunya ya. Nah, itu yang mungkin yang paling kerasa ya. Kemudian yang keempat ketika menjalani itu ada kesulitan, pasti pasti sih Mas, kesulitan itu ada ya. Sultan itu pasti ada gitu ya. Pasti banget ya. Beda-beda ya ujiannya tiap orang ya. Ada yang ujiannya dari segi finansial oke, ternyata dari segi akademik misalkan keteteran misalkan. Itu kan pasangan kita misalkan akademiknya agak ini misalkan. Kemudian yang lain ya itulah. Tapi insya Allah sih Mas, kita tetap ini aja sih apa ya, tetap yakin, tetap ya jalanin lah, jalanin apa selagi itu tidak membunuh kita, insya Allah kita akan kuat gitu. Maksudnya gitu. Kadang kalau yang sampai berat banget ya, sampai ya sering berdoa dan kita selalu yakin sih Mas, seberat apapun ya, ini bagian dari apa ya, pendidikan yang diberikan Allah SWT kepada kita gitu. Ketika kita keluar dari ini, ya ibaratnya ke depan banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapin gitu. Kalau kita menyerah gitu ya misalkan ya, menyerah gitu dengan hal ini, ya kita mungkin tidak bisa mengurus hal yang besar ya, yang lainnya gitu. Nah itu aja sih yang jadi pegangan, insya Allah ya Allah akan membantu kita. Yang penting ya kita ikhtiar kerja keras dan juga berdoa gitu. Insya Allah sih Mas, dari hal itu sih yang menguatkan ya, gitu sih Mas. Baik. Nah, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu, jika saya memutuskan untuk menikah, apa diperbolehkan saya menunda untuk mendapatkan momongan? Apa sekalian menunda dulu setelah lulus dan kerja baru menikah atau langsung menikah? Gimana menurut Mas Adi atau Mbak Regina? Ya mungkin itu ya, tiap orang mungkin beda-beda ya. Iya, maksudnya ada apa? Ya kalau misalkan ada rezekinya, Allah ternyata ya kadang tiap kita kan ada rencana ya, kayak misalkan ada juga yang merencanakan karena supaya pas lahirannya misalkan, pelahirannya pas mau liburan semester winter gitu misalkan ya. Jadi kita ujiannya bisa dimajukan, kemudian di winter bisa libur gitu misalkan. Nah itu juga mungkin bisa juga gitu ya. Ada yang teman-teman yang seperti itu gitu Mas. Tapi tiap orang ya planning monggo saja gitu. Kalau misalkan saya punya anaknya mungkin 5 bulan lagi gitu, 6 bulan lagi. Tapi yang terpenting ketika yang terpenting adalah ketika Allah memberikan ternyata di luar dari rencana kita ataupun ini ya, kita harus menerima itu dan tetap menjalankan hal itu gitu. Kadang juga teman ada yang misalkan apa ya, pengalaman dari teman ataupun kita sendiri kadang ternyata mulai dikasih sama Allahnya jauh lebih cepat gitu, ya sudah gitu, disyukurin, berarti ya memang Allah sudah apa ya, percaya kepada kita gitu, kayak gitu sih Mas. Kalaupun misalkan menunda, misalkan ada sakit misalkan atau apa ya, mungkin kita beda yang lain gitu sih Mas mungkin ya. Baik, Mas Adi, terima kasih atas jawabannya yang sangat bijak sekali dari banyaknya pertanyaan. Namun sepertinya kita memiliki keterbatasan Mas Adi ya untuk sharing yang hal-hal seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, namun sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin meminta satu kalimat dari Mas Adi atau Mbak Regina tentang makna pernikahan. Ya, pernikahan itu adalah ya ibadah seumur hidup gitu Mas. Jadi
kita siapkan dengan sebaik-baiknya dan kita coba ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah ini semoga Allah berkahi dan juga menjadi pengantar kita untuk mencapai surganya gitu. Itu sih Mas. Baik. Baik. Terima kasih Mas Adi atas sharingnya dan tentu juga terima kasih kepada Mbak Regina atas sharingnya pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Jadi dari sharing pada malam hari ini ada banyak hal yang tentu bisa kita catat bersama-sama. Dan jika disimpulkan, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yaitu nikah adalah ibadah yang sangat panjang atau sebuah perjalanan yang sangat panjang. Olehnya itu dibutuhkan perbekalan yang cukup sebelum menempuh jenjang tersebut. Namun cukup saja tentu tidak cukup tapi tidak cukup. Nah, olehnya itu kita butuh untuk belajar dan belajar dan belajar. Intinya belajar adalah kunci, entah sebelum menikah maupun sesudah menikah itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, sesi berikutnya yaitu adalah sesi foto bersama. Namun sebelum sesi foto bersama, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi buat teman-teman yang sudah lama tinggal di Taiwan atau yang baru saja tinggal Taiwan tapi sudah kangen dengan produk-produk Indonesia ataupun ingin mengirimkan sesuatu dari Indonesia menuju Taiwan, tapi bingung caranya, ya kadang-kala ada sajalah hal-hal yang membingungkan seperti ini. Tenang saja teman-teman sekalian, alhamdulillah saat ini sudah ada bersama kita yaitu Choir Express. Nah, dan insya Allah Choir Express ini harganya sangat terjangkau juga, hanya 80 kg, maksud saya 80.000 rupiah per kilogramnya, itu untuk hitungan 1 kilogram, tetapi apabila teman-teman mengirim untuk lebih dari 2 kilogram, maka akan ada potongan harga menjadi 70.000 rupiah per kilogramnya. Nah, tentu saja ini sangat ramah di kantong buat teman-teman sekalian, apalagi pengirimannya cukup jauh. Nah, cara mendapatkan diskon ini, insya Allah sangat mudah tentunya. Bisa memakai ID card yang akan didukung oleh Formit Store dalam pembuatannya. Nah, teman-teman juga bisa melihatnya di Instagram @Formit Store. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Mbak Ishvi Kulubana di line @ishvi.kulubana. Sekali lagi di line @ishvi Kulubana. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman seputar hal ini akan dijawab sesegera mungkin oleh Mbak Ishvi. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa kita hampir saja menuju ke sesi akhir. Namun sebelumnya mari kita foto bersama terlebih dahulu. Olehnya itu kami mohon kesediaan teman-teman sekalian untuk open cam. Mungkin bisa dibuka kameranya untuk foto bersama. Ini cuma 3 orang aja yang open cam. Ayo Mbak atau Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Mbak Tia sama putrinya. Baik. Baik, mari kita foto bersama. Mbak Regina mau ikut nggak, Mas? Atau Ini masih Mas, sama Naila ini kayaknya. Belum bisa gabung ya, Mas. Iya. Baik. Oke, mari kita foto bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Tahan.
Oke, sebentar. Baik, sekali lagi ya. Baik, mari. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas foto bersamanya. Nanti minta sama panitia aja ya fotonya. Nah, kemudian tidak terasa kita sampai ke penghujung acara, yaitu penutup dan doa. Insya Allah doa akan disampaikan oleh Ustadz Zobi. Ustadz Zobi sudah bersama kami saat ini. Baik, Assalamualaikum Ustadz Zobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suara saya nggih? Ustadz Zobi, kami persilahkan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman semuanya, mari kita sempurnakan apa yang telah kita lakukan ini ya di saat kita berada di Taiwan, yang kalau kita lihat melalui personal interaction kita dengan teman-teman di sini, memang rata-rata orang Taiwan itu nggak mau nikah ya. Jadi kayak menjauh dari apa yang dituntunkan oleh Hadratur Rasul Muhammad SAW. Untuk itu sebagaimana dikatakan dalam hadis, Al-Fatihatu liman quri'atlah. Nah, jadi surah Fatihah itu dibaca tergantung niatnya apa. Jadi mari kita buka doa pada malam hari ini dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Teruntuk kita niatkan yang pertama untuk teman-teman yang sudah menikah. Mudah-mudahan Allah karuniakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang akan melahirkan generasi-generasi Islam yang akan memperkuat peradaban Islam dari sisi keilmuan dan semuanya. Kemudian teman-teman yang belum menikah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan jodoh yang kufu, baik kufu secara agama, kufu secara karakter, semuanya. Agar kemudian, dulu saya pernah sowan ketika mau nikah itu ke Pasuruan ya, di Habib Taufik itu sama teman saya. Jadi beliau nasihatnya begini, kalau sampean mau nikah itu sebenarnya yang paling membedakan adabnya orang soleh itu satu. Nanti ketika sampean mau akad itu di sana langsung niat, saya nikah itba li sunnatin Nabi, insya Allah itu akan bagus. Itu kalau artinya kalau kita awali dengan kebaikan. Nah, artinya kan ibaratnya ketika baik niat itu, makanya kan dalam Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan niatul mukminin aula min amalihi. Jadi niat yang baik itu saja sudah akan dapat maunah Allah dari sana. Dan itu jadi niat kita dan anak-anak yang akan kita miliki menjadi ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul khair. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian yang kedua, kita sebagai suami, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang benar-benar bisa menuntun istri kita berada di dalam jalan Allah. Keluarga yang kita bangun benar-benar menjadi wasail kita untuk menggapai ridha Allah. Istri kita dijadikan istri yang tu'inuna fid dina wad dunya wal akhirah, yang membantu kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannan ya Mannan judlana bil ghufran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana nauzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al ya Allah azwajina ya Allah
zawjatan salihatan tu'inuni fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa nas'aluka bihaqqi ma unzilat alaihi suratul Fatihah an taftaha lana li kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair. Allahumma ij'al ya Allah jami'i auladina wa zurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil tafsir wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i wat tair. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wamnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaika makrunatan bi'awafifid daraini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya kasiran nawal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, وبارك لنا في عمورنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر علينا يا الله ولا تعسر علينا يا رب جميع أمورنا من أمر الدنيا والآخرة. مولانا يا سامع دعانا، مولانا يا مولانا لا تقطع رجانا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. Terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga doa yang sama-sama kita panjatkan pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan berakhirnya doa oleh Pak Ustadz Zobi, maka berakhir pula Samara kelas sesi 4 pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Mari kita tutup sama-sama majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Mas Farid. Ustaz Zobi. Mas Adi. Assalamualaikum.